Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ridha wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wa lijamil mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah bahagia, senang sekali bisa kembali berjumpa bersilaturahmi dengan teman-teman soleh dan solehah seperti antum semuanya. Pagi hari ini mendapatkan anugerah yang luar biasa kita semuanya, anugerah sehat dan tentu yang paling mahal harganya adalah anugerah hidayah serta inayah atau pertolongan dari Allah, petunjuk dan pertolongan dari Allah. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya adalah kita bisa beribadah pagi hari ini, sholat subuh berjamaah, tadarus Al-Quran, dan dilanjutkan dengan ngaji bersama-sama. Oh, ini anugerah yang mahal sekali. Meskipun ya serba mudah sekarang mengaji tinggal klik link, tapi ini tidak mudah faktanya tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Kita lanjutkan ngaji Riyadhus Shalihin, kumpulan kitab-kitab hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Kita sudah sampai di bab 10. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Zubair bin Adi radhiyallahu an qala Ataina Anas bin Malik radhiyallahu an. Aku suatu hari mendatangi Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kita tahu sahabat Rasul yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Dan beliau itu sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah di Basrah pada usia 103 tahun. Nah, ini relevan dengan hadis ini. Hadis ini hadis yang merujuk kepada perkataan sahabat, ya. Itu digambarkan terjadi di zaman dinasti Bani Umayyah. Jauh setelah masa Khulafaur Rasyidun. Ya, ini untuk menggambarkan sahabat Anas ini sampai akhir zaman Khalifah Bani Umayyah itu masih hidup. Dia dimakamkan di Basrah, Irak. Kalau teman-teman suatu saat pergi ke Irak ya bisa ziarah. Ataina Anas bin Malik. Suatu hari kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an.
Siapa yang mendatangi Zubair? Ya, Zubair ini salah satu tabi'in, orang yang hidup setelah era para sahabat. Fasyakawna ilaihi. Maka kemudian kami mengadu ilaihi kepadanya. Manalqa minal hajjaj. Mengadu tentang perlakuan Hajjaj. Hajjaj ini siapa? Hajjaj ini salah satu panglima angkatan bersenjata di masa dinasti Bani Umayyah yang sangat zalim, ya, sewenang-wenang, mengadukan tentang kesewenang-wenangan seorang pemimpin, seorang panglima angkatan bersenjata. Gimana ini, Syekh? Ada penguasa begitu zalim, begini, 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 begini diceritakan. Faqala kemudian berkata Anas, bin Malik, isbiru, bersabarlah kalian semua. Fa innahu la ya'ti zamanun. Sesungguhnya tidak ada datang suatu zaman illa walladhi ba'dahu syarrun. Kecuali illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kecuali tidak datang suatu zaman melainkan zaman sesudahnya itu walladhi ba'dahu syarrun. Yang datang sesudahnya itu lebih buruk minhu daripadanya, dari zaman itu sendiri. Jadi kalau datang suatu zaman seperti zaman sekarang ini, zaman yang datang setelah zaman ini, itu akan lebih buruk. Sehingga ketika para tabi'in mengadu, para tabi'in hidup sesudah zaman sahabat, ya tentu Anas bin Malik akan mengatakan bahwa zaman ini lebih buruk pada zaman sebelumnya, zaman para sahabat. Untuk menggambarkan bahwa perjuangan di masa yang akan datang itu berat, tidak mudah. Ya. Hatta talqaw rabbakum, sehingga demikian seterusnya, akhirnya sampai akhir zaman begitu. Semakin belakang, semakin berat, semakin menantang. Tentu dari sisi kacamata agama. Sami'tuhu min nabiyyikum, aku mendengar yang demikian dari nabi kalian. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, Anas bin Malik ini menyandarkan ucapannya kepada Nabi SAW. Itu tanda bahwa kalau kita bicara soal suatu hal, harus merujuk kepada expertnya, harus merujuk kepada ahlinya. Kalau ngomongin soal agama, ya merujuk kepada ahli agama yang lebih alim daripada kita. Nah, kita yang merujuk para ulama, atau langsung ya merujuk kepada Kanjeng Nabi SAW. Dari mana merujuk Kanjeng Nabi? Ya dari kitab-kitab hadis, dan tentu juga dari fatwa para ulama, karena ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Teman-teman rahimakumullah, poin terpenting dari hadis ini adalah kita harus sabar dalam menghadapi penguasa yang zalim. Jika ada penguasa yang zalim dan resiko penguasa zalim atau resiko kita berjumpa diperintah oleh penguasa zalim itu besar, ya, sebagaimana tersirat dalam hadis ini. Poin yang kedua, kalau poin yang pertama adalah
Sabar kalau ada penguasa yang zalim. Poin yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita harus bersiap karena zaman sesudah ini semakin hari semakin menantang. Semakin bertambah waktu 2023 ke 2024, 2024 ke 2025 itu semakin menantang. Tentu dalam konteks keagamaan. Kalau dalam konteks teknologi, sains semakin maju, semakin mudah hidup kita. Tapi dalam menghadapi godaan, ya zaman, termasuk juga risiko menghadapi penguasa yang bertemu dengan penguasa yang zalim, itu jelas-jelas semakin hari semakin menantang, semakin hari semakin berat. Ya, maka dari itu perintahnya Anas bin Malik mengutip perintah Kanjeng Nabi juga banyak sekali hadis yang menyebut tentang bagaimana Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk bersabar menghadapi penguasa yang zalim. Artinya kita harus mempersiapkan diri, termasuk juga mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak cucu kita kelak. Ya, anak-anak harus tangguh, harus tabah, harus sabar kalau bertemu dengan penguasa yang zalim. Nah, dengan apa kita melatihnya? Dengan apa kita ngajarin anak-anak kita? Ya dengan ngaji. Anak-anak kita harus diajak ngaji. Kalau tidak, mereka nanti akan menghadapi cobaan yang lebih besar daripada hari ini. Ya, kalau tidak ngaji bagaimana? Ya, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ajak anak-anak kita ngaji, ya didik, persiapkan untuk menjadi orang yang tangguh menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sabar di sini? Kita udah pernah ngaji ya waktu itu, sabar menghadapi berbagai macam fitnah. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi penguasa zalim, ya, sabar menghadapi bencana, sabar karena kita dibully, ya jelas. Tapi juga sabar menghadapi nikmat, sabar juga terhadap godaan maksiat, sabar juga ketika dalam ibadah. Nah, spesifik hari ini adalah sabar ketika penguasa zalim berkuasa. Saya sedang tidak mengatakan bahwa penguasa hari ini zalim loh ya, ini membaca hati saja. Dan penguasa tidak harus presiden, tidak harus pemerintah, tapi bisa juga pimpinan kita, bisa juga suami atau istri kita, ya. Pokoknya orang-orang yang melit, ya, orang-orang yang memimpin kita. Bagaimana ketika menghadapi mereka? Sabar yang seperti apa? Satu, sabar untuk siap punya pendirian teguh terhadap kebenaran. Ya, nggak boleh hati kita membenarkan kezaliman tersebut. Apalagi sampai mendukung kezaliman. Kalau kita tahu ini zalim, maka minimal hati kita menolak bahwa ad'aful iman dan itulah selemah-lemahnya iman. Agar tidak masuk kategori yang paling lemah ya, kita harus tidak membenarkan dan sebaliknya harus memberikan nasihat kepada para pemimpin kita. Wah, dia itu atasan saya, bagaimana saya bisa memberikan nasihat, Pak? Ya, tentu dengan hikmah. Hikmah itu perlakuan, sikap, suri tauladan, menasihati orang tanpa orang itu merasa dinasihati. Contoh dengan nyata. Sehari-hari Allahu Akbar azan. Ya, kalau sudah sampai tataran hikmah, kita sebelum azan sudah bergegas bersiap. Anak-anak melihat langsung role modelnya di rumah. Ya, maka anak-anak juga akan mengikuti. Itu namanya hikmah. Ya, kalau bisa pertama mengingatkan pemimpin kita dengan hikmah. Baru kalau dengan hikmah itu nggak mempan atau kita tidak bisa menunjukkan hikmah yang cukup kuat, ya mau itu hasanah dikasih tahu dengan cara yang baik secara verbal. Ya, mau itu hasanah mandek, siap-siap wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau harus berdebat,
berdebatlah, berdiskusilah dengan cara yang terbaik. Ya, jangan gampang tiba-tiba Allahu Akbar ambil pedang. Ya, ya diadvokasi. Caranya kalau hari ini masalah undang-undang ya, advokasi undang-undangnya. Jadi harus pakai strategi. Mengingatkan pemimpin harus strategi. Karena ini ada hubungannya dengan poin yang berikutnya. Bahwa tidak boleh kita sewenang-wenang memberontak, menolak dengan kekerasan. Kanjeng Nabi pernah ditanya, Kanjeng Nabi ada sahabat matur, ini gimana ada pemimpin yang zalim? Kanjeng Nabi memerintahkan tetaplah dalam barisan. Jadi meskipun zalim, ya kita nggak boleh bughot dengan gampangnya. Bughot itu melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan fisik. Ya, hati kita tidak membolehkan, tidak boleh membenarkan, apalagi mengikuti, menolak, tapi menolaknya dengan cara yang elegan. Nggak boleh sedikit-sedikit langsung ngajak perang, ngajak gelut. Ya, nggak boleh menimbulkan kekacauan karena ketertiban di dalam Islam itu penting sekali. Order atau ketertiban massa itu penting sekali. Nah, itu ekspresi dari sabar. Ya, tentu kemudian ekspresi dari sabar yang lain adalah memohon kepada Allah, berdoa, mengadu kepada Allah. Duh, Gusti Allah, ini pemimpin saya kok zalim kayak gini. Ya, mudah-mudahan Engkau beri hidayah. Jangan santet aja ya. Ya, belum apa-apa udah santet. Ya, kita jangan didoakan yang buruk juga. Saya doakan dia sengsara lah, lahir batin. Oh, tambah sengsara, tambah zalim nanti dia. Kita doakan dapat hidayah, kita doakan kita bisa bersabar, rakyat, masyarakat umum juga bisa bersabar. Ya, itu bagaimana mengimplementasikan kesabaran yang disebut dengan sabar itu. Tidak membenarkan, menolak, minimal dengan hati, ya, mengingatkan, menasihati dengan cara yang elegan, bil hikmah, ya, tidak boleh menimbulkan kekacauan, tidak boleh buhot atau memberontak, tidak boleh memprovokasi massa untuk melakukan kekacauan dan kerusakan, ya. Dan yang terakhir adalah berdoa, memohon, mengadu kepada Allah. Semoga pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah dan rakyat hidup sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Jam 6:02, demikian ngaji kita pagi hari ini Bapak Ibu dan teman-teman. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena pagi hari ini saya ada kegiatan pagi meruput, ya. Insyaallah besok kita lanjutkan ngaji kita dan diskusi kita. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Insyaallah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Terima Ulun. kasih Bapak Ibu. Pak Nur sehat selalu. Pak Nggih, Banza. amin.